Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Semoga hari ini teman-teman senantiasa sehat, selalu sukses, bahagia, dan semakin sejahtera. Oke, baik. Saya Hendro Haryono, seorang corporate trainer dan juga seorang praktisi experiential learning. Pada leadership series kali ini, saya akan coba sharing session untuk membawakan materi dengan tema produktif dalam melakukan pengembangan diri. Oke, baik teman-teman. Bicara tentang produktif dalam melakukan pengembangan diri, pada hakikatnya adalah seberapa besar, seberapa semangat, dan seberapa sering kita melakukan pengembangan terhadap diri kita. Oke, untuk melakukan pengembangan diri, setiap orang perlu belajar, mendapatkan pengalaman nyata. Dan belajar itu tidak selalu duduk di bangku kelas atau bangku sekolah, mendengarkan guru atau dosen membaca teori di buku pelajaran. Ada kalanya kita dapat belajar dari pengalaman secara langsung di dalam kehidupan nyata. Oke, teman-teman. Sampai dengan hari ini saya masih melakukan pengembangan diri. Saya masih belajar tentang kepemimpinan. Dan saya masih berusaha bagaimana menjadi seorang pemimpin yang memiliki pengaruh. Oke, belajar kepemimpinan akan sangat menarik jika kita dihadapkan pada pengalaman langsung, kita dihadapkan pada permasalahan yang nyata yang terjadi di dalam kehidupan atau pekerjaan kita. Oke, baik. Nah, pada tahun 2009, saya pernah diterima bekerja di sebuah perusahaan pertambangan yang berlokasi di pedalaman Kalimantan Timur. Saya diterima sebagai seorang general affair. Di sana ada dua lokasi kerja. Yang pertama adalah lokasi kantor pusat yang lokasinya di dekat pelabuhan sungai. Dan yang kedua, lokasi di area tambang. Oke, sesuai informasi awal, saya mendapat informasi ketika itu bahwa saya akan ditempatkan di kantor pusat, di dekat area pelabuhan. Nah, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, naik pesawat udara, lalu dilanjutkan naik mobil, dan juga nyambung lagi naik speedboat selama 3 jam menelusuri sungai, akhirnya saya tiba di lokasi kantor tersebut. Oke, sampai di sana saya disediakan mes, dan juga kantornya ini atau mesnya ini dekat dengan kantor perusahaan, jadi cuma sebelah-sebelahan. Nah, ketika sampai sana, saya diberikan informasi bahwa saya tidak jadi ditempatkan di area dekat kantor atau di office pusat, tapi saya akan ditempatkan di lokasi tambang yang jaraknya kurang lebih 40 km ke dalam lagi, dan itu pun melewati jalan hauling, dan itu cukup lumayan, kurang lebih dari lokasi tersebut sekitar 1 jam. Oke, nah setelah sampai sana beberapa hari saya menetap di sana di kantor pusat tersebut, dan saya sempat melakukan safety induction, lalu juga menandatangani kontrak di sana, termasuk melengkapi semua persyaratan-persyaratan lainnya. Oke, ketika makan siang di kantin perusahaan, saya berkenalan dengan beberapa orang karyawan, dan saat itu mereka bertanya kepada saya, "Mas, ditempatkan di mana? Posisinya apa?" Lalu saya menjawab, "Oh, saya di area tambang, posisi General Affairs Supervisor." Nah, setelah itu orang tersebut memberitahu saya, "Mas, kalau bekerja di sana harus sabar-sabar ya." Saya bertanya, ada apa ini? Nah, besokannya ketika makan siang juga saya berkenalan lagi dengan karyawan yang lain, dan mereka juga bertanya kepada saya, "Mas, opo posisi sampean? Di area mana? Departemen apa?" Lalu saya menjawab, "Supervisor Pak, General Fair di area tambang." Lalu orang itu mengatakan kepada saya, "Oh, di sana ya? Oh, ya wes. Kalau orang ngomong macem-macem, jangan didengerin Mas di sana." Oke, saya masih makin berpikir ada apa ini? Nah, pada malam harinya ketika makan malam di kantin mes perusahaan, ketika itu saya ketemu dengan pimpinan perusahaan, dia seorang KTT, Kepala Teknik Tambang. Nah, ketika itu dia menegur saya, menyapa saya. "Hei, nama kamu siapa? You untuk di mana?" katanya. Saya pun menjawab, "Oh, saya Hendro, Pak. Saya General Affairs Supervisor dan rencana untuk di area tambang."
Lalu kemudian pimpinan perusahaan itu mengatakan, oh general affair, oh you siap-siap aja di demo. Saya makin bertanya dalam hati, ada apa dengan area tersebut? Kenapa sampai pimpinan perusahaan pun mengatakan hal itu? Nah, besokannya baru saya coba cari informasi ke beberapa teman, beberapa rekan kerja. Nah, seseorang menceritakan bahwa area kerja di sana cukup keras katanya. Nah, rupanya belum lama itu di General Affair tersebut mereka melakukan aksi protes. Mereka karyawan di sana itu tidak mau bekerja dan mereka mendemo pimpinan departemennya karena ketidakpuasan terhadap pimpinan yang mereka miliki. Nah, sudah gitu di sana katanya jarang ada supervisor yang betah ditempatkan di sana. Bahkan supervisor sebelumnya ketika mereka baru datang, baru masuk ke sana, mereka langsung diintimidasi. Nah, ketika itu supervisor tersebut datang, didampingi oleh driver ini yang langsung cerita kepada saya. Nah, ketika datang, di sana sempat ditanyakan oleh bawahan yang paling senior. Mau datang langsung ditanya, kamu supervisor GA baru ya? Kamu bisa nyapu? Bisa ngepel? Apa kamu bisa nyangkul? Luar biasa. Lalu ketika itu supervisor terkejut menjawab, loh, apa supervisor harus bisa mengerjakan hal itu? Nah, mendengar jawaban itu, karyawan senior itu mengatakan, harus. Supervisor jangan cuma bisanya ngatur. Kalau nggak bisa kerja, jangan kerja di sini. Dia menolak semua supervisor yang datang. Sudah ada 3 orang ketika itu, dan akhirnya supervisor tersebut ditarik dan ditempatkan di tempat lain. Wah, menarik juga lokasinya. Nah, seminggu kemudian saya datang ke lokasi tersebut. Saya mulai bekerja, saya melakukan observasi, berkenalan langsung, melakukan pendekatan. Juga saya memberikan perhatian kepada beberapa anggota tim bawahan, ada ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan di sana ada yang nggak bisa kerja, nggak bisa membaca. Jadi General Affair itu di sana tempatnya karyawan buangan, masyarakat kampung yang mau bekerja, punya lahan, ngelamar ke pekerjaan, pokoknya lulusan SD mau nggak mau minta masuk, akan dimasukin ke General Affair, jadi tukang sampah, bersih-bersih. Bahkan orang yang memang bermasalah dimutasinya ke sana. Nah, saya coba di sana memberikan perhatian, membangun kekompakan, mengatur pekerjaan, bahkan saya terlibat langsung secara fisik dan mental untuk bekerja sama bersama anggota tim yang lainnya. Nah, singkat cerita, akhirnya keberadaan saya di sana dapat diterima oleh mereka. Bawahan saya itu yang senior, itu yang ketika saya datang pertama kali, dia orang nomor 1 yang menolak saya, bahkan ingin mendemo saya. Beberapa bulan kemudian, ia menjadi orang nomor 1 ketika saya punya masalah, ketika saya ada sesuatu masalah, dia maju duluan membelain saya. Nah, jadi ketika itu, saya pernah dapat masalah bawa mobil di jalan hauling, jalan tambang, iring-iringan, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Saya jadi orang yang kedua, mobil kedua. Nah, nggak lama dari belakang itu ada truk gandengan panjang mengangkut batu bara muatan. Kondisi jalanan akan turun. Nah, ketika itu supir truk itu mengatakan kepada kami yang di bawah-bawah itu yang lagi turun akan naik jalannya. Nah, tolong Bapak LP dipercepat. Wah, kita mau mantau, mau turun. Nah, mau turun, mau naik lagi itu truk. Nah, ketika itu mau nggak mau kita cepat daripada kita ditabrak dari belakang, dan itu muatan besar sekali dan berat, itu sekali udah jalan itu nggak bisa ngerem. Mau nggak mau kita cepat tuh. Di sana kecepatan itu maksimal sebenarnya 60. Nah, tapi dapat kita tabrak. Akhirnya ya cukup melewati 60. Nah, di depan saya petugas safety. Ya, safety. Nah, ketika turun akan naik lagi kecepatan mungkin lebih dari 60, dan sempat di turunan itu ada pasir. Ketika turun ngebut, akhirnya slip, set. Nah, saya nomor 2, safety nomor 1, set. Akhirnya gak lama mobil safety itu balik. Buah, 3 kali sampai akhirnya bannya ada di atas. Nah, waduh,
depan saya sangat safety, satu perusahaan, mungkin satu area kerja ketika itu, dan saya diundang buat meeting kantor pusat. Ya, harus terlambat nih meeting. Ya, nolongin orang dulu, mau nggak mau ketika terbalik, saya berhenti minggir, kondisi ban dia di atas. Nah, akhirnya, wah, bawa ke rumah sakit nih. Ketika terbalik, nggak lama dia keluar. Yang keluar itu pertama kali adalah penumpangnya, masih pakai helm merah, keluar mobil, keluar langsung dia kaget. Ada apa nih? Ada apa? Rupanya dia tertidur. Nggak apa-apa, Pak, saya tanya. Nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Nggak lama driver keluar. Nggak apa-apa, oke? Nggak ada, ini perlu ke rumah sakit. Oh, nggak usah. Ya udah, saya telepon atasannya, manajer safety. Bos, ini anggota sampean nih, accident di Jalan Holing. Oh, di mana Pak Enro? Di kilometer sekian. Oh, ya udah, tapi alhamdulillah nggak ada masalah. Ya, mereka aman, selamat. Nah, oke, ya udah. Nah, nggak lama ada teman di belakang, departemen IT, yang minta temenin ya, saya udah mau meeting. Oke, karena nggak ada sesuatu yang parah, nggak ada luka, akhirnya saya meeting ke kantor pusat. Nah, besok harinya itu ada safety talk. Tiap hari Rabu kita ada safety talk pagi, ketika itu di area kerja semua orang yang sebelum bekerja itu wajib safety talk. Ketika itu kepala teknik tambang yang biasanya ya nggak setiap saat kepala teknik tambang berbicara, tapi karena ada accident dan itu orang safety, anggota timnya, orang-orang yang diandalkan oleh mereka dalam hal keselamatan, kecelakaan. Nah, ketika itu kepala teknik tambangnya itu dengan lantang mengatakan, tolong Bapak safety, investigasi semua orang yang terlibat di sana, yang iring-iring sudah pasang, periksa semua. Waduh, dalam hati, di belakangnya saya. Nah, ketika itu disampaikan, nggak lama anggota tim saya yang senior ini, bawahan saya, dia maju dan dia teriak marah-marah ke kepala teknik tambang dimarahin. Pak, kata dia, jangan cari kesalahan orang yang jelas-jelas nggak salah. Yang salah aja itu diproses. Bos saya nggak salah, kata dia. Dia ngomong macam-macam, akhirnya semua orang ngeliatin, kaget. Nah, udahannya saya dipanggil lah. Sebelum dipanggil, dia orang ini, kepala teknik tambang itu, pimpinan perusahaan itu nanya, loh, kenapa dia ngomong seperti itu? Oh, bawahannya itu di belakang itu ada Hendro, Pak. Ya udah, panggil Hendro ke ruangan saya. Akhirnya saya dipanggil lah ke ruangan kepala teknik tambang, ya minta cari tahu kejadiannya seperti apa. Nah, singkat cerita udah saya ceritakan semuanya, ya memang saya salah, tapi daripada saya ditabrak, ya udah. Nah, ya kali itu dia anggota tim saya benar-benar ngebelain saya di muka umum. Saya nggak nyangka ketika itu. Oke, ada juga anggota tim saya yang lainnya yang dia selama 3,5 tahun dia tidak bekerja. 3,5 tahun loh, bayangkan. Pimpinan departemennya udah nggak peduli atau udah nggak bisa ngasih tahu. Bahkan HR manager tuh udah angkat tangan. 3,5 tahun nggak bekerja, dia cuma datang kantor ke lokasi kerja, absen fingerprint, lalu dia datang kadang bawa parang ke ladang, nebas ladang, ini ladang, memang ladang daerah situ. Setelah itu sore hari dia balik lagi, ya enggak sih, mungkin siang hari dia datang ke mes nongkrong, sore hari absen pulang. Dan itu dilakukan selama 3,5 tahun dan tidak bekerja dan dia dibayar penuh gaji. Perusahaan juga tidak, ya udahlah, mau gimana lagi, karena memang dia merupakan salah satu karyawan yang memiliki lahan tambang, dia punya tanah di area tambang, dan keluarganya kapan saja bisa memblokade atau menutup tambang kalau ada masalah dengan perusahaan atau dengan dirinya. Nah, dari sana saya banyak dapat pengalaman belajar, mulai dari bagaimana membangun relasi, bagaimana memotivasi anggota tim, bagaimana memenangkan hati orang lain, bagaimana menghadapi warga kampung yang marah-marah minta pekerjaan, bagaimana menghadapi preman lokal yang minta proyek, dan berbagai macam pengalaman lainnya yang pengalaman ini yang pada akhirnya membuat diri saya lebih berkembang. Oke, baik teman-teman. Lalu bagaimana untuk menjadi seorang leader yang efektif?
Jadi seseorang perlu terus bertumbuh, melakukan pengembangan diri. Nah, untuk melakukan pengembangan diri, agar kita bisa lebih produktif, gimana sih caranya? Nah, jadi ada beberapa hal, ya ada lima cara. Yang pertama adalah kenali apa yang menjadi tujuan Anda. Kenali tujuan hidup Anda, kenali impian Anda, kenali lebih dalam apa yang ingin Anda wujudkan. Bahkan kenali value atau nilai utama apa yang ingin ada dalam diri Anda. Buatlah semua itu menjadi spirit atau roh untuk memotivasi pengembangan diri Anda. Oke, yang pertama. Lalu yang kedua, untuk menjadi produktif dalam melakukan pengembangan diri adalah kenali potensi diri. Yang kedua, ya, kenali potensi diri. Bagaimana cara mengenali potensi diri? Cari tahu apa menjadi kekurangan dan kelebihan kita. Lalu tentukan potensi apa yang ingin Anda kembangkan untuk mencapai tujuan Anda. Nah, karena dengan mengembangkan potensi, kita akan lebih memiliki kualitas hidup yang mungkin ya akan jauh lebih maksimal dibanding sebelumnya. Nah, lalu yang ketiga adalah temukan passion Anda. Nah, kenali apa yang menjadi minat Anda, kenali pekerjaan yang mungkin itu nyaman bagi kita. Itu mungkin pekerjaan yang kayaknya kalau saya ngerjain enjoy banget. Nah, itu cari tahu deh apa sih passion kita, nah, apa sih passion Anda. Nah, jika Anda memiliki minat atau nyaman bekerja membantu orang, misalnya, ya optimalkan terus-menerus membantu orang tersebut. Nah, dukung anggota tim untuk memberikan prestasi terbaik mereka. Nah, dengan begitu Anda bisa lebih maksimal dalam melakukan pengembangan diri. Oke, lalu selanjutnya yang keempat, buat program pengembangan tahunan. Ya, dalam membuat program pengembangan tahunan, tentukan apa yang menjadi prioritas pengembangan diri kita. Tentukan Anda itu ingin dikenal sebagai apa. Anda ingin memiliki keahlian di bidang apa? Keahlian apa yang ingin Anda kuasai dalam jangka waktu 5 bahkan 10 tahun kalian profesional. Nah, kemudian tentukan setiap tahunnya keterampilan apa yang ingin kita kuasai atau keterampilan apa yang ingin kita capai. Lalu buat program peningkatan keterampilan setiap bulannya. Jadi setiap bulan buat program, setiap bulan buat program. Apa yang ingin kita capai setiap bulan. Oke. Lalu yang kelima adalah raih pencapaian pengembangan setiap bulan secara konsisten. Setelah program dibuat, program bulanan bahkan tahunan sudah ada targetnya, tugas kita adalah meraih pencapaian pengembangan setiap bulannya secara konsisten. Nah, biasanya sering-sering membaca buku, ikut seminar, pelatihan, workshop, ikut kelas motivasi yang terkait dengan kebutuhan kita. Namun hal yang lebih penting adalah Anda perlu mengaplikasikan program pengembangan tersebut secara nyata. Ya. Lalu raih pencapaian dan peningkatan keterampilan setiap bulan. Ya, setiap bulan kita punya target, pencapaian apa pengembangan diri kita, keterampilan apa yang ingin kita miliki, ya diraih, dicapai. Nah, di samping itu Anda juga perlu bergabung dengan orang-orang yang memiliki tujuan sama. Contoh, Anda ingin jadi seorang pengusaha, ya bergabungnya dengan pengusaha, bukan dengan karyawan. Gitu. Anda ingin menjadi seorang sales handal, ya Anda jangan bekerja di administrasi, tapi bergabung dengan sales handal, bagaimana melakukan penjualan yang terbaik. Bahkan Anda ingin menjadi seorang ahli tambang, ya berkumpul dengan siapa? Ya orang-orang expert di bidang pertambangan. Oke. Atau Anda ingin ahli di bidang sesuatu, ya Anda harus bergabung dengan ya bidang sesuai Anda inginkan. Nah, lalu carilah orang-orang terbaik yang mampu mendukung Anda. Cari orang-orang hebat di bidangnya dan jadikan mereka sebagai guru-guru Anda. Serta mintalah feedback dari mereka tentang diri Anda. Oke, teman-teman? Demikian ada 5 hal yang perlu kita lakukan agar kita produktif dalam melakukan pengembangan diri. Yang pertama adalah kenali tujuan. Yang kedua, kenali potensi diri. Yang ketiga, tentukan passion. Yang keempat, buat program pengembangan. Dan yang kelima, raih pencapaian pengembangan setiap bulan secara konsisten. Oke. Baik, teman-teman. Ini ada
quote dari Jack Ma. Ya, kata dia begini. Today is hard, tomorrow will be worse. But the day after tomorrow will be sunshine. Hari ini keras, besok akan semakin berat, tapi lusa akan menjadi indah. Oke, teman-teman, jika kita terus berlatih dan melakukan pengembangan diri, apa yang menjadi tujuan kita akan lebih mudah tercapai. Oke, baik. Demikian sharing session dari saya. Semoga bermanfaat. Terus produktif dalam melakukan pengembangan diri. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.